Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku.
Di hadiratmu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku, terima semua janjimu, membuat hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Membuat hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadiratmu
hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, membuat hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Selamat pagi teman-teman yang dikasihi dalam Kristus. Puji Tuhan karena kita dapat kembali bersekutu bersama dalam ibadah minggu ini. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita bangkit berdiri, kita mengambil saat teduh sejenak. Mari teman-teman, kita bersama-sama membaca bacaan pertanggapan. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Latihlah badannya terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bersama-sama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sungguh memang besar anugerah Allah kepada kita dan sungguh besar namanya. Ia layak menerima pujian dan marilah kita mengangkat suara kita memberikan pujian yang terbaik untuknya. Menghadap tatamu Bapa.
besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kehidupan yang baru yang telah Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat bersekutu bersama ya Tuhan di dalam ibadah minggu ini. Tuhan, kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas kekuatan yang selalu Kau berikan ketika kami menghadapi segala pergumulan kami. Tuhan, di dalam hari-hari kami ya Tuhan, di dalam kami menjalani hidup kami sadar ya Tuhan bahwa kami tidak hidup sempurna ya Bapa. Kami hidup melakukan kesalahan, kami hidup dengan melanggar perintah-Mu ya Bapa. Tapi kami tahu ya Tuhan bahwa hanya dengan kasih-Mu saja yang bisa menebus dosa kami. Maka dari itu ya Tuhan, kami datang dengan penuh permohonan ya Tuhan untuk menebus dosa kami ya Bapa. Dan juga ya Tuhan, berikanlah kami hikmat kepada kami semua ya Tuhan, untuk kami bisa menjalani hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu saja, sesuai dengan apa yang Kau mau ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan selalu pakai kami untuk bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tuhan, inilah seluruh hati dan jiwa kami datang untuk beribadah ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami dari awal hingga akhirnya, supaya kami dapat kembali mengenal firman-Mu ya Tuhan, dan kami bisa memuji nama-Mu terus menerus ya Bapa. Demikianlah doa yang jauh dari sempurna ini kami bawa ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, Tuhan telah memanggil kita untuk beribadah. Maka dari itu mari kita meresponi dengan sukacita, dan kita bersama-sama mengangkat lagu Api Kemuliaan-Nya. Suara nafiri
satu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. bangkitlah gerejanya, Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja, segala raja. Teman-teman, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tapi sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita sudah setia kepadanya? Teman-teman, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita mau mengenal Dia lebih dalam lagi.
Shalom saudara-saudara sekalian, kita akan mendengarkan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah bersama dan saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan supaya kami bisa memahami dan kami bisa mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan juga menolong kami untuk juga bisa mengaitkannya dengan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Dan juga kami selalu ditolong oleh Tuhan untuk bisa menghidupinya, melakukannya dalam kehidupan setiap kami hari demi hari ya Tuhan. Tolong kami semua, pimpin juga hamba-Mu yang terbatas ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi saudara, firman Tuhan pada hari ini kita akan baca sama-sama dari Mazmur 119 ayat yang ke-9. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Mazmur 119 ayat yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Sekali lagi, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah saudara-saudara, saya itu suka lihat film ya. Beberapa dari Anda juga pasti suka akan hal itu. Dan di tahun 2017 kira-kira itu ada satu film yang sangat terkenal sekali dan mungkin sebagian dari kita itu sudah lihat saudara-saudara, yaitu judulnya Jumanji, Welcome to the Jungle. Ya, ini tahun 2017 saudara-saudara. Nah saudara-saudara, dua orang tokoh di dalam film itu seperti yang ada di slide itu adalah yang pertama yang badannya gede, The Rock itu adalah Dr. Smulder Bravestone saudara-saudara. Kemudian dia itu punya pembantu ya, yang namanya Mus Finbar. Nah saudara-saudara, di dalam cerita film itu kemudian sampailah secara singkat itu mereka di hutan untuk memasang batu permata itu di matanya patung jaguar itu kan. Nah kemudian di dalam satu scene, di dalam satu adegan itu Dr. Bravestone itu tiba-tiba seperti orang yang shaken, orang yang ketakutan. Padahal dia adalah seorang yang sangat kuat, orang yang gagah sepanjang film kita melihat. Dan kemudian terjadi percakapan di antara dua orang sahabat ini. Nah Dr. Bravestone itu mengatakan ya, nah dia kan mesti harus memasang batu permata di mata daripada jaguar itu ya. Nah dia ngomong ini sama Mus Finbar itu ya, pembantunya itu. I can do this, aku gak bisa lakukan ini. Dia seperti orang yang ketakutan tiba-tiba itu. Nah kemudian Mus Finbar itu ngomong ya, loh bagaimana bisa kamu ketakutan? I saw you fix a helicopter in mid-air. Kamu kan yang lalu itu bisa berani naik ke helikopter itu, perbaiki baling-balingnya itu tanpa ketakutan sekali. Nah kemudian Bravestone itu mengatakan ya, akan mudah memang kalau kita itu berani ketika kita punya banyak hidup untuk dibagikan, disperkan. Nah saudara kan tahu ya, itu kan seperti game ya, sehingga mereka itu masing-masing tokoh itu punya 3 nyawa. Nah pada saat itu ternyata saudara nyawanya Dr. Bravestone itu cuma tinggal 1. Jadi kalau dia itu kemudian mati di dalam permainan itu maka selesailah sudah kehidupannya. Nah dia mengatakan akan mudah kalau ternyata nyawaku itu ada lebih dari 1. Tetapi sekarang aku cuma punya 1 nyawa saja. Maka kemudian dia merasakan ketakutan sekali dan kemudian dia merasakan kegentaran sekali. Nah Mus Finbar itu ngomong satu hal saudara-saudara ya, yang mengingatkan kita semua. We always only have one life, man. Kita ini kan sebenarnya semua ini kan cuma punya hidup 1 kali aja. Dan bukankah itu memang yang seharusnya terjadi? Nah saudara-saudara, hidup itu cuma sekali, katanya Mus Finbar itu ya, kepada Dr. Bravestone itu. Dan cuma hidup yang 1 kali itu, mereka ditantang untuk segera menyelesaikan misinya dalam kehidupan video game pada waktu itu. Tapi saudara-saudara, kalau kita kemudian melihat di dalam kehidupan kita yang cuma 1 kali ini saudara, maka bagaimana kemudian firman Tuhan itu mengingatkan kita saudara-saudara, bahwa hidup kita yang cuma 1 kali ini, dan dikatakan oleh firman Tuhan, sedari engkau masih muda, maka pertahankanlah kelakuanmu itu selalu bersih. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Di dalam hidup kita yang cuma 1 kali ini, sedari muda diingatkan oleh pemazmur, punyailah
pertahankanlah kelakuanmu itu, hidupmu itu bersih. Nah saudara-saudara, artinya bersih itu apa? Nah saudara, bersih itu punya beberapa arti ternyata saudara-saudara. Hidup yang bersih itu yang pertama adalah hidup yang unmixed, tidak bercampur. Hidup yang pure, hidup yang murni. Tidak bercampur dengan apa? Tidak bercampur dengan apa yang jahat tentunya. Murni itu bersih daripada apa yang jahat tentunya. Sedari muda, hidupilah, milikilah hidupmu yang bersih, yang tidak bercampur. Nah, hidup yang bersih itu juga ternyata artinya adalah hidup yang selaras. Selaras di jalan yang Tuhan kehendaki. Jalan yang tidak bercampur dengan apa yang jahat, jalan yang tidak bercampur dengan apa yang tidak murni, jalan yang apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sedari muda, milikilah, pertahankanlah hidup yang seperti itu. Kata firman Tuhan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan untuk memiliki kehidupan yang seperti ini, saudara, tentunya tidak mudah, ya. Karena firman Tuhan juga mengatakan, pertahankanlah kelakuanmu bersih. Artinya, saudara, ada banyak tantangan, ada banyak godaan, itu yang bisa kemudian ingin menarik kita untuk membuat kita itu tidak hidup bersih. Apa aja tantangan dan godaan itu, saudara? Ada beberapa, saudara, tantangan dan godaan itu. Paling enggak ada 3, saudara. Yang pertama, yang bisa menjauhkan kita dari hidup selaras dengan jalan Tuhan, itu yang pertama adalah kedagingan kita sendiri. Hawa nafsu kita sendiri, kedagingan kita sendiri. Nah saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Kristus, saudara, kita itu kemudian kan tidak otomatis menjadi orang yang baik. Kita enggak otomatis, saudara. Kita masih menghadapi satu tantangan paling enggak. Apa itu? Kedagingan kita. Hawa nafsu kita. Yang sesekali itu bahkan mungkin sering kali menggoda kita untuk membuat kita itu jauh dari jalan Tuhan. Macam-macam kedagingan dan hawa nafsu itu. Mungkin mata kita yang melihat hal yang enggak benar. Pikiran kita memikirkan hal yang enggak benar. Keinginan kita untuk melakukan yang enggak benar. Dan itu muncul dan menggoda kita untuk menarik kita jauh dari jalan Tuhan. Jalan yang bersih dalam kehidupan kita. Nah yang kedua, saudara-saudara, tantangan itu adalah dari dunia. Dunia dengan segala pengaruh dan godaannya yang belum tentu semuanya itu baik. Yang sering kali kalau kita nggak hati-hati dan kita nggak sadari, saudara, itu bisa menjauhkan kita dari jalan Tuhan. Jalan yang Tuhan kehendaki yang bersih bagi kita. Dunia dan godaannya. Yang ketiga, saudara, yaitu musuh kita sebagai orang percaya, yaitu si jahat, iblis. Nah saudara, yang kita bisa memuji dan bersyukur kepada Tuhan, saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, dan ketika kita melihat dan Tuhan menyatakan apa sih yang dikerjakan dan tujuannya iblis itu menggoda kita. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa firman Tuhan menyatakan, tujuan iblis menggoda kita dengan berbagai macam cara, apapun dia bisa pakai mungkin, itu bukan membuat kita jadi miskin. Enggak, saudara. Bukan juga membuat kita jadi kaya. Enggak, saudara. Iblis itu justru bisa pakai kemiskinan atau kekayaan untuk apa? Memakai kesulitan ataupun keenakan untuk apa? Justru untuk tujuannya yang satu. Yaitu apa? Menjauhkan kita dari Tuhan. Saudara, tujuan si jahat itu cuma satu, saudara. Menggoda kita dengan mungkin apapun. Karena dia bapa penggoda, bapa pendusta. Untuk membuat kita jauh dari Tuhan. Saudara, kalau kita baca kehidupan Ayub. Iblis pakai penderitaannya untuk apa? Menjauhkan dia dari Tuhan. Kalau kita baca kehidupan Tuhan Yesus. Matius pasal yang keempat misalnya. Pencobaan Tuhan Yesus. Saudara tahu pencobaan yang ketiga. Iblis mengatakan apa kepada Tuhan Yesus? Sembah aku, tak kasih semua kekayaan dunia ini. Nah saudara, dia bisa tawarkan itu kepada kita. Asal kamu tinggalkan Tuhan. Nah saudara, jadi kita tuh tahu dari firman Tuhan bahwa si jahat itu ingin menjauhkan kita dari Tuhan. Dan dia bisa pakai apapun, saudara. Situasi yang buruk, situasi yang nyaman, situasi yang enak, situasi yang sulit, sakit, penyakit maupun kekayaan. Kalau kita nggak hati-hati, kita jatuh di dalam godaannya. Nah saudara, hidup kita yang cuma sekali ini, saudara, firman Tuhan mengatakan sedari muda, pertahankanlah. Berhati-hatilah dengan godaan-godaan yang ada itu.
Baik itu kedagingan kita, hawa nafsu kita, dunia dan segala pengaruh dan godaannya. Si iblis, si jahat yang tidak mau kita sebagai anak Tuhan itu bertumbuh. Pertahankanlah hidupmu itu ada di jalan Tuhan. Jalan yang bersih, jalan yang murni. Pertanyaannya, dengan apa kita akan mempertahankannya? Nah saudara, sebelum kita melanjutkan saudara, saya itu punya satu cerita saudara yang bisa menjadi contoh dan inspirasi buat kita. Nah saudara, ini adalah sebuah film yang dibuat sekitar tahun 1980-an dengan judul Simon Birds. Nah, ini film yang dibuat dari sebuah novel. Ya. Nah saudara, film ini adalah menceritakan seorang anak yang masih usia 12 tahun saudara, namanya Simon Birds, bagaimana judulnya. Nah saudara, Simon Birds ini punya teman baik namanya Joe. Nah itu dia saudara ya. Nah saudara, mereka itu bertumbuh menjadi remaja dengan masing-masing mempunyai dua tantangan dalam hidup mereka. Tantangan yang tidak main-main saudara. Nah saudara, Joe itu adalah anak yang bertumbuh remaja tanpa tahu siapa papanya. Dia nggak tahu saudara, papanya itu siapa. Dia cuma punya mama. Dan mamanya tidak pernah beritahu kepada dia, papamu siapa. Nah saudara, sehingga maaf ya, di kalangan orang-orang pada waktu itu di kota Gravestone ceritanya itu, dia itu disebut sebagai anak tanpa ayah, anak haram. Dia bertumbuh dengan satu cap dalam dirinya. Aku ini anak, gak tahu papaku siapa. Aku sering disebut orang anak haram. Nah saudara, yang kedua itu Simon Birds, nah tokoh utamanya. Nah saudara, dia itu anak umur 12 tahun, tapi badannya kecil saudara. Karena pada waktu lahir, dia itu lahir dengan kelainan. Nah sehingga saudara pada waktu dia lahir dikatakan, dokter melihat potongan tubuhnya yang kecil, ukuran-ukuran badannya yang kecil, termasuk jantungnya, semuanya itu pasti kecil saudara. Nggak seperti manusia normal pada umumnya, bayi normal pada umumnya. Dokter kemudian mengatakan kepada mamanya dan papanya, kemungkinan anakmu yang lahir tidak normal ini, fisiknya ini, mungkin gak bisa bertahan bahkan semalam. Ternyata saudara, dalam keajaiban Tuhan, Simon Birds masih hidup besoknya. Nah dokter mengatakan mungkin seminggu dia masih tahan. Ternyata saudara, seminggu kemudian dia masih hidup. Dokter mengatakan mungkin sebulan. Sebulan kemudian dia masih hidup saudara. Tetapi dia bertumbuh remaja dengan badan yang kecil, orang mengatakan cebol, suara yang aneh ya. Mana pita suaranya itu gak normal seperti kita. Nah sehingga saudara, mereka berdua itu berteman dan masing-masing itu dikatain orang dengan cap yang mereka bawa. Yang satu dikatakan anak cebol, anak yang lahir gak normal, yang satu dikatakan anak gak punya papa. Nah saudara, mereka bertumbuh menjadi remaja. Umur 12 tahun di film itu. Nah saudara, satu hal yang Simon itu kemudian sering lontarkan dari mulutnya. Itu satu hal, saudara, satu kalimat. Dia mengatakan, Tuhan tidak salah mengizinkan aku lahir dengan potongan badan seperti ini. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau aku lakukan. Nah saudara, setiap kali dia ngomong seperti itu, Joe itu tertawa saudara. Ngata-ngatain Simon, Tuhan tuh salah pasti nyiptain kamu. Tuhan tuh pasti berbuat sesuatu yang gak benar dalam hidupmu. Sehingga kamu itu lahir kayak gitu, diketawain. Dia ngomong sama pendetanya pun kadang-kadang juga kebingungan mau ngomong apa. Karena Simon selalu berkata, Tuhan pasti punya sesuatu untuk aku lakukan walaupun dengan badan seperti ini. Nah saudara, kemudian singkat cerita mereka bertumbuh menjadi anak umur 12 tahun, mereka mau umur 13 tahun, mereka mau SMP. Nah mereka itu kemudian tiba-tiba mendapat satu tugas dari sekolah saudara untuk menemani anak-anak SD yang usianya di bawah mereka yang masih kecil-kecil itu untuk field trip, untuk studi tour keluar kota. Nah di tengah jalan bus yang mereka tumpaki itu tiba-tiba itu harus menghindar dari satu rusa itu yang keluar tiba-tiba dari tengah-tengah jalan itu, nongol di jalan sehingga busnya itu harus tiba-tiba kaget, langsung sopirnya banting setir. Nggak disangka ternyata karena nggak bisa mengendalikan di jalan seperti itu, busnya itu masuk ke sungai. Nah celakanya ketika masuk ke sungai semua anak jerit-jerit, ternyata sopir busnya itu nggak tanggung jawab saudara. Dia langsung lari tinggalkan busnya. Nah sehingga kemudian Simon dan Joe itu kebingungan.
Guru yang ada dalam bus itu kemudian lari juga mencari pertolongan dan dia kemudian membiarkan anak-anak ini dalam bus itu. Nah, di tengah-tengah kondisi seperti itu ketika anak-anak SD itu kebingungan, Simon itu kemudian tiba-tiba bertindak dengan heroik. Ya, dia mengatakan kepada anak-anak kecil-kecil itu, diam semua, aku akan selamatkan kalian. Nah, saudara, ketika bus itu makin lama hampir masuk pelan-pelan ke dalam sungai itu. Maka kemudian Simon minta Joe untuk segera keluar dari bus untuk mencari pertolongan di tengah jalan, siapapun yang ditemukan. Dan Simon itu kemudian mencoba satu-satu untuk mengeluarkan anak-anak kecil itu dari bus. Nah, saudara, dia cari pintu, jendela, apapun yang bisa dibuka, dia buka dengan sekuat tenaga dengan badannya yang kecil itu. Semua terbuka, beberapa jendela terbuka. Anak-anak kecil itu dia kemudian dorong. Ada yang beberapa itu ngincaki badannya yang cebol tuh untuk bisa jadi incaan. Keluar dari apapun juga. Tiba-tiba bus makin turun tinggal satu anak. Dan satu anak itu kemudian dia izinkan injak badannya dia keluar dari bus itu. Dan kemudian ketika anak itu keluar, bus itu tiba-tiba langsung berosot masuk ke sungai. Joe yang melihat itu langsung berteriak-teriak karena temannya itu dikiranya sudah mati, saudara. Tiba-tiba temannya nongol keluar. Dalam posisi sudah pingsan dan tidak bernafas. Nah, Simonnya dibawa ke rumah sakit, saudara. Tapi kemudian Simon Birch tidak tertolong. Dia kemudian meninggal. Saudara, peristiwa itu membuat Joe itu sadar. Apa yang dikatakan dan diyakini oleh Simon itu tidak salah. Ada yang Tuhan sedang ingin lakukan. Dan Simon walaupun dia menerima segala cercaan, tantangan dengan tubuhnya yang seperti itu. Dia meyakini Allah tidak salah menciptakan dia seperti itu. Nah, saudara, sehingga Joe itu ketika dewasa mengunjungi makam dari Simon itu. Nah, dia mengatakan kalimat yang ada di sana itu. Joe itu mengatakan, ya, I am doomed to remember a boy with a wrecked voice. Setiap kali aku mengingat temanku dengan suara yang aneh itu, aku selalu bergetar. Kenapa? Karena Joe mengatakan ketika dewasa itu, dialah alasan kenapa aku bisa percaya kepada Tuhan. Iman yang aku punya sekarang itu hutang yang aku dapat dari Simon Birch. Teman yang aku tumbuh sama-sama sampai remaja. Simon yang membuat aku menjadi seorang percaya. Saudara, hidup yang cuma satu kali itu. Firman Tuhan ingatkan, pertahankanlah. Hati-hatilah dengan segala tantangan godaan dari manapun itu. Untuk engkau tetap menjaga hidupmu selaras dengan jalan Tuhan yang murni dan bersih. Pertanyaannya dalam firman Tuhan itu, saudara, dengan apakah kita kemudian akan menghidupi kehidupan yang seperti itu? Dengan apakah kita akan menghadapi tantangan untuk hidup di jalan Tuhan selaras dengan jalannya yang bersih dan murni dalam kehidupan kita itu? Nah, saudara, firman Tuhan mengatakan dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Artinya, saudara, dengan kita belajar mentaati firman Tuhan. Bukan cuma dibaca, bukan cuma dipelajari, tapi mentaati dan melakukan firman Tuhan. Untuk menjaga kehidupan kita selaras dengan jalan Tuhan. Nah, saudara, taat kepada firman Tuhan yang seperti apa, saudara, ya? Nah, saudara, kita baca Mazmur 119, ayat yang ke-9 sampai yang ke-16, saudara. Kita itu menemukan, saudara, ternyata pemazmur itu taat kepada firman Tuhan. Itu dengan satu motivasi yang luar biasa, saudara, ya. Dia taat kepada firman Tuhan bukan karena terpaksa dan takut sama Tuhan, saudara. Saudara, beberapa orang percaya, mungkin termasuk Anda dan saya, kadang-kadang kita itu bisa taat sama firman Tuhan karena kita itu takut. Atau kita terpaksa, saudara. Takut diapa-apain sama Tuhan atau takut kena celaka. Nanti aku gak ibadah hari ini, besok aku sekolah ini gagal. Nanti kalau aku gak ibadah hari ini, besok aku ulangannya elek. Nah, kadang-kadang kita taat sama firman Tuhan karena takut atau terpaksa. Walaupun, saudara, memang kadang-kadang orang-orang percaya itu bisa mulai belajar taat sama firman Tuhan dengan motivasi yang seperti ini, takut sama Tuhan. Tapi, saudara, pemazmur mengingatkan kepada kita, taat kepada firman Tuhan
Seperti yang ditunjukkan oleh pemazmur di dalam Mazmur 119 ayat yang 9 sampai 16, saudara, adalah satu ketaatan yang benar-benar lahir dari rasa benar-benar ingin mencintai firman Tuhan, menginginkan jalan-jalan Tuhan. Sampai dikatakan oleh pemazmur itu, aku mau bergemat akan firman-Mu, aku mau bersuka akan firman-Mu, aku mau cari tahu akan jalan Tuhan, aku begitu inginkan jalan Tuhan itu. Tuhan tolong aku supaya aku taat kepada Engkau. Saudara, lahir dari cinta dan rasa ingin yang sungguh-sungguh akan firman Tuhan. Bukan takut, bukan terpaksa, tapi benar-benar lahir dari hati yang sungguh-sungguh menginginkan firman Tuhan itu. Menginginkan untuk taat kepada Tuhan itu. Nah saudara, ini taat yang macam apa ya saudara ya? Lahir dengan hati yang sungguh-sungguh ingin mentaati Tuhan, tidak mau jauh dari jalan Tuhan. Sampai berdoa minta Tuhan, katakan jalan-Mu Tuhan, berikan aku tahu akan firman-Mu Tuhan, buat aku mengerti akan firman-Mu Tuhan. Saudara, dari ketaatan yang lahir dari sebuah relasi dengan Tuhan. Lahir dari sebuah relasi dengan Tuhan. Saudara-saudara, pemazmur adalah orang yang mau belajar taat. Dan ketika dia taat, saudara, dia itu makin mengenal akan Tuhan. Ketika dia mau belajar taat, saudara, dia makin mengenal akan hatinya Tuhan, kasihnya Tuhan kepada dia. Jalan-jalan Tuhan, firman Tuhan yang baik untuk dia. Itu membuat dia makin mengasihi Tuhan, makin mengasihi firman Tuhan, makin membuat dia ingin taat lagi. Ingin belajar lebih taat lagi. Makin dia belajar lebih taat lagi, dia makin lebih mengenal hatinya Tuhan, firman Tuhan, kasihnya Tuhan, kerinduan Tuhan akan hidupnya. Begitu baiknya Tuhan bagi jalan-jalan hidupnya. Sehingga dia makin mengenal, dia lebih lagi minta Tuhan tolong dia lebih taat lagi kepada Tuhan. Ketaatan yang lahir dari sebuah relasi. Saudara, kalau kita itu melihat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan saat ini, saudara ya, kita yang percaya kepada Kristus. Saudara, saya itu ingat satu perkataan dari seorang pendeta namanya Max Lucado, saudara ya. Max Lucado. Max Lucado itu mengatakan demikian dalam satu bukunya. Tuhan itu mengasihi kamu, mengasihi Anda dan saya, apa adanya kita. Saudara, Tuhan itu menebus kita, mengasihi kita dalam Kristus itu apa adanya. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita ini hebat, bukan karena jalan-jalan kita bersih, bukan karena kita suka melakukan firman Tuhan, enggak. Tuhan mengasihi kita apa adanya. Tetapi, Max Lucado mengatakan, Tuhan menolak untuk membiarkan kamu seadanya. Dia pingin kamu itu sekarang makin dibentuk untuk serupa dengan Kristus. Saudara, hidup Kristen kita itu seperti itu, saudara. Allah itu menebus kita, mengasihi kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena hebatnya kita, bukan karena kita sudah lebih dulu melakukan firman Tuhan. Allah mengasihi kita apa adanya. Tetapi Dia tidak ingin membiarkan kita apa adanya seperti itu. Saudara, tahukah kasih Allah yang seperti itu adalah kasih yang penuh dengan resiko, saudara. Allah yang penuh dengan resiko mengasihi kita apa adanya seperti itu. Apa resikonya, saudara? Yang pertama, kita bisa mempermainkan Tuhan. Kita sudah menerima kasih Tuhan, kemudian apa? Hidup kita semau-maunya. Kita resiko yang kedua bisa apa? Kita bisa kemudian mengabaikan Allah. Allah mengasihi kita apa adanya. Allah tahu kita ini masih penuh dengan kelemahan, berdosa, bukan kita hebat. Kita itu bisa kemudian mengabaikan Tuhan. Kita bisa menganggap Dia tidak ada. Tapi Allah mengasihi kita dengan mengambil resiko seperti itu. Mengasihi kita yang bukan baik di hadapan Dia. Justru saudara, Dia mengasihi kita, mengangkat kita di dalam Kristus menjadi anak-anaknya. Untuk kemudian membentuk kita, mengajar kita. Untuk mau taat, untuk mau berjalan di dalam jalan-jalannya. Berjalan dalam firman Tuhan. Supaya apa saudara? Supaya kita taat, ya. Tapi yang kedua, supaya kita itu ketika belajar taat kepada Tuhan, mau menurut, mau ditolong Tuhan, belajar dalam Dia, dibentuk oleh Tuhan. Kita itu makin mengenal hatinya Tuhan. Kita makin mengenal kasihnya Tuhan itu sebesar apa kepada kita.
Karena ketika kita menerima kasih Tuhan itu saudara, kita masih belum ngerti. Karena Tuhan mengasihi kita apa adanya, bukan karena kebaikan kita. Tapi kemudian Dia ingin membentuk, mengajar kita, mendidik kita dalam ketaatan kepada Dia. Supaya kita itu makin memahami, makin mengerti seberapa sebenarnya Dia besar sekali mengasihi kita. Dan Dia rindu untuk membimbing kita di jalan-jalannya yang sejati. Karena itu pemazmur saudara ketika dia taat kepada Tuhan, dia belajar taat dan makin dia belajar taat, dia makin melihat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, indahnya firman Tuhan, indahnya jalan Tuhan. Dan dia kemudian makin merindukan, makin punya hati yang makin ingin taat kepada Tuhan. Ketaatan yang lahir dari sebuah hati yang rindu, hati yang sungguh-sungguh mau belajar, hati yang bukan ketakutan, keweden, hati yang sungguh-sungguh mau belajar. Minta Tuhan menolong kita untuk taat. Karena kita tahu Allah begitu mengasihi kita. Dia tidak ingin membiarkan kita di jalan-jalan kita yang salah. Saudara, dengan apakah seorang muda mempertahankan kehidupannya bersih? Dengan belajar, menjaganya, taat di dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan memberikan hati kita sungguh-sungguh menyadari, Tuhan Engkau mengasihi aku dan aku rindu untuk mengasihi Tuhan. Dengan mau belajar taat kepada firman Tuhan. Saudara, tapi mungkin ada Anda yang berkata kepada saya, Pak, bagaimana kalau kemudian kehidupanku itu sudah bukan bersih lagi, Pak? Aku selama ini sudah tidak lagi menjaga kehidupanku, walaupun aku percaya Tuhan mungkin. Aku nggak menjaganya lagi di dalam Tuhan. Hidupku ini mungkin sudah nggak tahu bagaimana rusaknya. Hidupku ini mungkin nggak tahu seberapa kotornya di hadapan Tuhan. Mesti bagaimana, Pak? Bukan lagi aku menjaga hidup bersih. Aku butuh sekarang untuk dibersihkan. Aku sudah begitu jauh dari Tuhan. Saudara, kalau Anda mungkin berkata begitu di hadapan Tuhan, di hadapan saya. Pak, ya apa kalau hidupku sudah begitu rusak? Sudah rasanya nggak ada lagi yang bisa dilakukan untuk menjaga hidup bersih di jalan Tuhan. Nah saudara, saya ingat sebuah puisi ya, yang ditulis tahun 1921 saudara. Puisi ini ditulis oleh seorang yang bernama Myra Brooks Wells. Judulnya The Touch of the Master's Hand. Sentuhan dari tangan seorang tuan, seorang master. Nah saudara, puisi ini ceritanya begini saudara. Ini suatu puisi yang menceritakan di sebuah ruangan tempat pelelangan barang-barang antik. Nah saudara, dikatakan oleh puisi ini seorang pelelang itu berdiri di depan mimbar seperti ini. Kemudian dia mengatakan kepada para orang-orang ikut lelang barang-barang. Nah dia sampai kepada sebuah barang yang membuat dia sebenarnya agak enggan. Untuk apa? Untuk mengambilnya, kemudian menunjukkannya dan melelangnya. Siapa yang mau beli? Nah dia ambil sebuah biola yang sudah rusak. Rusak di sana sini, ada bekas-bekas goretan-goretan di sana sini. Senar-senarnya sudah putus semua, ya, sudah dipasang dengan baik, dibunyikan pun nggak bunyi. Dia ambil biola itu dan baunya, ya, untuk geseknya. Dia mengatakan, ya ini adalah benda yang bagus, biola yang indah, yang walaupun rusak, ada yang mau beli? Mari kita buka dengan harga $1. $1 ada yang mau? $2 ada yang mau? $2 ada. Bagaimana kalau $3? Orang-orang semua diam, gak ada yang mau beli. Saudara, siapa yang mau beli biola kayak gitu? Nah tiba-tiba dari belakang itu berdiri seorang kakek dengan rambut putih, badan yang sudah agak membungkuk, dia jalan ke depan. Semua orang terpana, ngapain nih kakek berdiri? Nah sampai di panggung itu kemudian si kakek itu minta memegang biola dan gesekannya itu. Dia kemudian berhenti sebentar, dia usap-usap biola itu, dia bersihkan sebisanya. Dia kemudian coba betulkan senar-senarnya, dia bunyikan pelan-pelan. Kemudian tiba-tiba dia memainkannya saudara. Dia memainkan dengan nada-nada yang luar biasa dan satu gedung itu tiba-tiba seperti tersirap dan kemudian terdiam. Dengan nada-nada biola yang keluar dari biola yang sudah rusak gitu.
Ketika selesai dia mengembalikan kepada si tukang lelang. Si tukang lelang pegang dengan kebingungan. Dan dia mengatakan, mari kita lelang kembali biola ini. Mari kita mulai dengan $1.000. Ada yang mau beli? Saudara, tiba-tiba semua orang yang angkat tangan, tawar $1.000, $2.000, $3.000, $4.000. Beberapa orang kebingungan. Apa yang terjadi? Biola yang cuma harga $1, $2, $3 itu tiba-tiba $1.000, $2.000, $3.000. Nah, di puisi itu, Mira itu mengatakan, yang terjadi adalah the touch of the master's hand. Sentuhan dari tangan master itu. Yang tiba-tiba merubah biola yang sudah rusak itu. Mengeluarkan kembali suara yang indah. Saudara, Mira kemudian menutup puisinya dengan mengatakan, banyak orang itu hidup seperti biola yang rusak itu. Sudah out of tune. Sudah gak punya nada-nada yang indah. Banyak orang itu hidupnya sudah hancur. Sudah tercakar-cakar rusak di sana sini oleh dosa. Apakah mereka akan terus menjalani kehidupannya dengan harga $1, $2, $3, $4? Ataukah mereka memahami bahwa ketika sang master datang, mengambil biola yang rusak itu, membersihkannya sebisa dia, mencoba menghilangkan scars ataupun bekas-bekas rusak-rusak itu, mencoba menyambung kembali tune-tune senar-senar biolanya dan membunyikannya kembali. Hidupnya itu berubah. Apa yang merubahnya? The touch of the master's hand. Sentuhan tangan sang master. Saudara-saudara, bagi Anda yang mungkin berkata, Pak, sudah begitu lama aku jauh dari Tuhan. Sudah begitu lama aku jauh dan meninggalkan jalan Tuhan yang bersih itu. Aku sudah begitu hancur dan rusak. Saudara, maukah kau kembali untuk disentuh oleh tangan Tuhan? The touch of the master's hand. Supaya hidupmu sedari muda, saudara, disentuh kembali oleh Tuhan. Dibawa kembali oleh Tuhan. Dibimbing kembali oleh Tuhan. Dimurnikan kembali oleh Tuhan. Untuk boleh seperti biola tua yang hancur itu. Mengeluarkan kembali nada-nada yang baik bagi Tuhan. Maukah saudara kau berikan hidupmu kembali kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan dan menuntun kami ya Tuhan. Sedari kami masih muda ya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami yang cuma satu kali ini. Ajar kami, bimbing kami Tuhan, untuk ada di jalan-Mu, untuk ada di jalan Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan firman Tuhan. Tuhan, tarik kembali kami yang sudah jauh dari Engkau. Tuhan, tolong kami yang bergumul di dalam kehidupan kami hari demi hari. Tuhan, pimpin kami, memberikan kepada kami hati yang rindu untuk mengasihi Tuhan, mengasihi akan firman-Mu. Bukan dengan terpaksa, bukan karena kewedan, ketakutan, tapi karena kami mau belajar untuk mengasihi firman-Mu Tuhan. Hidup di jalan-jalan-Mu yang bersih, jalan-Mu yang murni, jalan Tuhan yang sejati, yang baik buat kami. Sentuhlah hidup kami Tuhan, seperti tangan sang Tuhan yang menyentuh biola yang sudah hancur itu. Untuk kembali Kau memberikan kepada kami nada-nada yang indah untuk boleh memuliakan nama-Mu lewat kehidupan kami. Pimpin kami, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal.
Amin. Jemaat, saudara silakan duduk. Terima kasih kepada Pendeta Alfred untuk firman yang sudah disampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teman-teman, tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur. Maka dari itu kita bersama-sama menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahanku. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kesempatan kami boleh membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Pakailah ya Tuhan persembahan yang kami berikan ini, walaupun mungkin kecil ya Tuhan. Tapi biarlah di tangan-Mu yang ajaib, Engkau boleh memakainya untuk memperlebar kerajaan-Mu, khususnya melalui gereja di tempat ini. Terlebih lagi ya Tuhan, biarlah persembahan ini boleh menjadi perlambang. Kami mau memberikan hidup kami. Kami mau memberikan hati kami. Untuk terus Tuhan bentuk, Tuhan murnikan. Seturut dengan jalan-Mu Tuhan. Untuk kami boleh memuliakan nama-Mu. Untuk Kau pakai menjadi alat Tuhan yang memuliakan nama Tuhan. Di masa-masa muda kami ini. Kami bersyukur Tuhan untuk persembahan yang kami boleh bawa, kecukupan yang Kau masih berikan kepada kami semua. Tuhan, di kesempatan ini kami juga boleh berdoa bersama-sama ya Tuhan,
untuk beberapa hal yang ada di sekitar kehidupan kami. Tuhan, kami terus berdoa untuk gereja Tuhan. Kami terus berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dan kami semua Tuhan. Tuhan berkati kami, berikan kami kekuatan, berikan kami pertolongan Tuhan. Iman yang teguh, hati yang terus bersandar kepada Tuhan untuk menjalani waktu-waktu yang tidak mudah ini. Berdoa untuk orang tua kami, berdoa untuk kami semua, saudara-saudara kami, teman-teman. Tuhan tolong kami satu demi satu, keluarga demi keluarga. Untuk kami boleh berjalan dalam pertolongan Tuhan melewati waktu-waktu ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk rekan-rekan muda yang beribadah bersama-sama ini. Mereka yang masih sekolah, mereka yang sedang kuliah, Tuhan berkati pembelajaran yang mereka lakukan secara jarak jauh, secara online. Kadang-kadang ada kejenuhan, kadang-kadang ada kesumpekan, karena nggak bisa bertemu dengan teman, hanya berhadapan dengan layar, yang membuat kami kadang-kadang kehilangan motivasi, kehilangan semangat. Tuhan tolong kami, berikan kami kekuatan, berikan kami pertolongan Tuhan. Sehingga kami Tuhan walaupun dalam keterbatasan kesulitan sekalipun, dengan apa yang ada kami bersyukur, kami bisa masih terus belajar, masih terus bisa membina, membimbing, dibimbing, menimba ilmu, pengetahuan, apapun itu Tuhan yang diberikan kepada kami. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk menjalani pembelajaran kami hari demi hari. Berikan kekuatan kepada guru-guru, para dosen yang membimbing dan menuntun kami semua. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah masa, pemimpin-pemimpin negara kami, pemimpin kota kami terus mengupayakan apa yang baik, apa yang perlu untuk mengatasi pandemi dan juga mendatangkan kesejahteraan bagi kami semua, bagi rakyat, baik di kota Surabaya, baik di Indonesia ini. Tuhan berkatilah segala usaha yang mereka lakukan. Buatlah apa yang baik ya Tuhan, yang mereka coba pikirkan. Jauhkan daripada keinginan-keinginan hanya untuk pribadi ataupun golongan-golongan tertentu. Tapi sungguh-sungguh semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi rakyat, bagi kami semua, bagi kota Surabaya, bagi bangsa dan negara kami ini. Berkati pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, pemimpin-pemimpin di daerah, sampai juga pemimpin di kota Surabaya ini. Berkati mereka ya Tuhan, dengan segala usaha, dengan segala daya mereka. Kami bersyukur Tuhan, kami bawa doa-doa kami ini kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan memujikan Bapa terima kasih. Saudara, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan penghiburan dan tuntunan dari Roh Kudus yang akan selalu menolong kita, menuntun kita untuk ada di jalan-jalan Tuhan, menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, berdoa teduh, ibadah kita selesai. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan, di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima
hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah